Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sofi wa khaliluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa qudwatina sayyidul awwalina wal akhirin nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum biihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah mengingatkan kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi iman, Islam, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan Allah mengingatkan kita semuanya, perbanyaklah mencari bekal di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kita bawa tiada adalah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bimtithali awamirih, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya. Wajtina binawahih, dan takwa itu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita diminta menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, niscaya Allah akan tambahkan nikmatnya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian ingkar dan kufur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah, siksa Allah sangatlah pedih. Kedua kalinya salat dan salam mari bersama-sama kita bacakan kepada junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabih, sahabat-sahabatnya, wa atba'ih, para pengikutnya, wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita dimasukkan oleh Allah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan semoga kita kelak dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada hari ini di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, hari Rabu, tepatnya kita berada di hari Tasu'a, hari ke-9
bulan Muharram, dan besok adalah puncak dari puasa Muharram, yaitu puasa Asyura, yang baginda Rasulullah SAW beliau mengingatkan kita semuanya, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, sesungguhnya bulan yang paling mulia berpuasa adalah bulan Ramadan, dan puasa yang paling mulia setelah Ramadan adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram, yaitu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang dikenal dengan Muharram, bulan yang di dalamnya dilarang al-qital. Rasulullah SAW melarang di dalamnya berperang, dan Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Muharram adalah bulan di mana Allah melarang berbuat maksiat, berbuat dosa. Inna dhunuba mudha'afah wa kadzalika al-ujur. Sesungguhnya amal-amal di bulan Muharram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Begitu juga dosa-dosa di bulan Muharram dilipat gandakan oleh Allah dosa dan kemaksiatan tersebut. Maka jemaah, di bulan Muharram perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bagi hari ini yang puasa Tasu'a, maka disempurnakan besok, yaitu puasa Asyura, yang Rasulullah SAW beliau bersabda, siyamu Asyura ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanatal madiyah. Rasulullah SAW beliau bersabda, puasa Asyura pahalanya di sisi Allah menghapus dosa setahun yang lalu. Ini jemaah ya, maka jangan sampai ketinggalan. Yang qadarullah hari ini tidak puasa, minimal puasa Asyura di hari Kamis besok. Kalau bisa ditambah dengan tanggal 11, karena Rasul bersabda, shoma qablahu au ba'dahu. Selisihlah orang Yahudi, puasalah sehari sebelum Asyura atau sehari setelah Asyura, 9, 10 atau 10 dan 11-nya. Ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita semuanya, dan semoga Allah mengampunkan dosa kita setahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, imanakan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita akan membahas athar, yaitu adalah ucapan kalau pekan lalu Umar bin Khattab. Insyaallah hari ini salah satu athar atau perkataan dari sahabat yang mulia, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang beliau ini juga sepupu Rasulullah SAW, yang beliau juga menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa annahu minal mubasysyirin bil jannah. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari 10 orang sahabat lain yang mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu minal awail dakhala fil islami minasyabab. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama dari golongan pemuda yang masuk agama Islam, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa huwa khalifatul tsalitsah ba'da Abu Bakar wa Umar, dan beliau adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini jemaah. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berpesan kepada kita semuanya jemaah. Beliau berpesan, irtahalatid dunya muqbilah wartahalatil akhiratu mudbirah. Bergantinya tahun, bergantinya bulan, irtahalatid dunya, berarti dunia itu semakin hari, bergantinya tahun, bergantinya bulan, mudbirah, dunia itu semakin kita tinggalkan, ya. Jadi bergantinya tahun dari 1447 Hijriah dan tahun ini 1448 Hijriah, bergantinya tahun tanda irtahalatid dunya, bahwasanya dunia itu akan semakin kita tinggalkan. Wartahalatil akhiratu muqbilah, adapun akhirat itu
semakin hari semakin dekat dengan kita semuanya, jemaah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, walikulli wahidatin minhuma banun, dan dunia dan akhirat mempunyai pengikut masing-masing. Fakunu min abna'id dunya wala fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian orang-orang yang mengikuti, mengejar akhirat, bukan orang-orang yang semata-mata mengejar dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Pada hari ini kita bisa beramal, tapi amal itu belum dibalas oleh Allah. Adapun nanti yang ada adalah balasan dari amal kita, wala amal, namun kita sudah tidak bisa beramal lagi. Ini adalah nasihat emas dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Nasihat beliau yang pertama, beliau mengingatkan kita, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah. Bahwasannya dunia semakin hari semakin akan kita tinggalkan, dan dunia semakin hari semakin dekat dengan kita semuanya. Ini jemaah, ini nasihat yang pertama. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hasanul Basri rahimahullah taala beliau mengatakan, idza ra'aita man yunafisuka fi umurid dunya fanafisu fil umuril akhirah. Ketika engkau kalah terhadap perkara dunia, maka jangan pernah kalah terhadap perkara akhirat. Boleh kita boleh ya, kita itu dalam perkara dunia kalah, tidak masalah itu. Gaji dia lebih besar, kita lebih kecil, tidak masalah. Jabatan dia lebih tinggi, kita lebih rendah, tidak masalah. Ini cuma tidak ada masalah sama sekali itu. Uang kita lebih dikit, uang dia lebih banyak. Deposit dia lebih banyak, deposit kita lebih sedikit. Aset kita sedikit, aset dia banyak, itu tidak masalah, cuma. Idza ra'aita man yunafisuka fi umri dunya, kalau ada orang menyaingimu dalam perkara dunia dan engkau kalah, tidak masalah itu. Fanafisu fil umuril akhirah. Tapi jangan pernah kalah terhadap perkara akhirat, Pak. Jangan pernah kita kalah dengan teman kita, saudara kita dalam perkara akhirat. Jangan sampai dunianya kalah, akhiratnya juga kalah. La ilaha illallah. Fit dunyanya enggak hasanah, di akhiratnya enggak hasanah. Padahal yang kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kesuksesan di dunia dan kesuksesan juga di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan ya Allah, jagalah kami dari azab neraka-Mu. Kalau kita sudah perkara dunia kok kalah, jangan pernah kita kalah terhadap perkara akhirat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara akhirat falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lombalah kalian dengan orang-orang yang berlomba terhadap perkara akhirat. Itu malah perintah Allah, jemaah. Ya. Jadi kalau dalam perkara akhirat itu jangan kalah, harus lebih semangat. Ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Kita tidak boleh mempunyai rasa iri kepada orang lain, dengki kepada orang lain, illa fitnatain, kecuali dalam dua hal. Rajulun atallahu hikmah fayu'allimuha wa ya'maluha. Anda boleh iri ketika ada orang diberikan oleh Allah ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut dan mengamalkannya. Ini baru iri. Ada teman kita rajin sholat, ya Allah, saya pengen seperti dia, berusaha. Ada orang yang tidak pernah telat sholat berjamaah, kita iri jemaah. Ya, ghibthah, iri yang baik. Ya.
Wa rajulun atahullahu al-mal fahalakahu 'alal haqq au yunfiqu sirran wa 'alaniyah. Atau iri yang kedua, ada orang yang diberikan oleh Allah harta, kemudian harta itu dipergunakan dalam kebaikan dan kebenaran, dan dia infakkan sirra wa 'alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi jemaah, kalau kita kalah dalam perkara dunia itu tidak apa-apa, tidak apa-apa sama sekali jemaah, ya. Tapi kalau kalah dalam perkara akhirat, ya, ini yang jangan sampai jemaah. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian mengejar akhirat, berlomba-lombalah kalian, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal saleh. Ini jemaah, berlomba jemaah dalam kebaikan dan amal saleh. Idza ra'aita man yunafisuka fi umuri dunya fanafisu fil umuril akhirah. Kalau engkau terkalahkan dalam perkara dunia, maka jangan pernah engkau kalah mengejar akhirat. Dalam perkara apa? Akhirat. Ini jemaah, karena akhirat itulah yang menjadi harta kita sebenarnya, yang menjadi harta kita sebenarnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, yutba'ul mayyita thalathatu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnan ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Setiap manusia yang meninggal dunia meninggalkan 3 perkara: ahluhu, keluarganya, wa maluhu, harta dan jabatannya, wa amaluhu, dan amal ibadahnya. Fayarji'u ithnan, 2 hal akan dia tinggalkan dan meninggalkan dia. Ahluh, secinta apapun dengan keluarganya akan ditinggalkan. Wa maluh, sehebat apapun jabatannya, setinggi apapun kekayaannya, yarji'an, harta dan jabatan akan ia tanggalkan dan tinggalkan. Wa yabqa amaluhu, dan yang benar-benar menemaninya di alam kubur hanyalah amal ibadahnya. Maka kalau kita kalah terhadap perkara dunia, tidak masalah jemaah. Tapi jangan sampai kita kalah dalam perkara akhirat. Apalagi na'udzubillah, dunianya kalah, akhiratnya juga apa? Kalah. Nah, ini di dunianya tidak hasanah, di akhiratnya juga tidak hasanah, ya. Maka yang kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, kesuksesan dalam perkara dunia dan juga kesuksesan dalam perkara akhirat. Para sahabat pun yatasabaqun, ada persaingan yang sangat ketat, yaitu antara satu pemuda yaitu Utsman bin Affan bersaing dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam kebaikan. Maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau tidak mau kalah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau Utsman bin Affan, beliau orang yang kaya, saudagar yang kaya, maka beliau menginfakkan hartanya, membantu perang Nabi SAW. Beliau memberi bi'ru rumah, kemudian sumur itu diberikan kepada umat Islam di Madinah, bahkan sampai hari ini menjadi amal jariah. Bahkan kebunnya Utsman masih dipakai oleh hay'ah kibar ulama di Saudi Arabia, bahkan menjadi wakaf terbesar. Itu adalah wakaf dari Utsman bin Affan. Bahkan beliau punya hotel yang hasil hotelnya Utsman bin Affan itu diinfakkan dan untuk kegiatan mahasiswa yang belajar di Universitas Madinah sampai hari ini jemaah. Bersaing antara Utsman dan Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak punya harta yang banyak seperti Utsman. Maka Utsman amal jariahnya dengan apa? Sedekah jariah. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau dengan apa? Ilmun yuntafa'u bihi, dengan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
walaupun bersama baginda Rasulullah kurang lebih 3-4 tahun saja, beliau belajar terus dengan Nabi SAW. Bahkan Abu Hurairah itu sering tertidur di pintunya Nabi SAW karena menunggu Rasulullah keluar dari rumah. Kemudian Rasulullah menyampaikan hadis, kemudian dicatat oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Abu Hurairah beliau berlomba dalam perkara ilmu, karena dalam harta beliau kalah. Maka setiap Anda baca hadis, kebanyakan adalah Abu Hurairah. Baca hadis lagi, Abu Hurairah. Hampir kurang lebih 6.000 hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Jadi ada 3 amal yang tidak putus. Yang pertama, sedekah jariyah, itu yang diusahakan oleh Utsman bin Affan. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau kita kira-kira apa Pak yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah, ya, ilmu yang bermanfaat atau sedekah jariyah atau anak saleh, ya, yang tidak putus-putusnya mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita dalam perkara dunia kok kalah, jangan pernah kita kalah terhadap urusan akhiratnya. Ya, semangat Pak ya. Oke. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat Ali bin Abi Thalib yang kedua, walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Tapi ketahuilah, dunia dan akhirat itu mempunyai pengikut masing-masing, mempunyai pecinta masing-masing. Ada yang hubbud dunya, ada orang-orang yang begitu mencintai perkara dunianya, dan juga ada orang-orang yang mencintai akhiratnya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian orang-orang yang mengejar akhirat, bukan orang-orang yang semata-mata mengejar dunia. Boleh tidak jamaah mengejar dunia? Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Tapi dunia itu diniatkan untuk mendapatkan akhirat. Nah ini jemaah. Tapi dunia yang kita dapatkan niatnya untuk mendapatkan apa? Akhirat. Allah Ta'ala berfirman di surat Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian perkara dunia. Wabtaghi fima atakallah, carilah oleh kalian perkara dunia, darul akhirah. Tapi perkara dunia itu tujuannya adalah untuk mendapatkan apa? Akhirat. Silahkan cari harta sebanyak mungkin, tapi jangan lupa dikeluarkan zakat 2,5%-nya dan dikeluarkan infaknya di jalan Allah. Silahkan cari jabatan setinggi-tingginya di kantor jemaah, tafadhol. Tapi jabatan itu Anda pergunakan sebaik-baiknya. Amanah itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan akhirat. Bagaimana caranya? Anda sebagai pimpinan yang muslim dianjurkan sholat 5 waktu ke masjid. Bisa nggak manajer, VP, SVP membuat peraturan itu? Bisa Pak. Yang perempuan selama dia muslimah dianjurkan menutup aurat dan berhijab, silakan. Kalau Anda manajer, pimpinan perusahaan, bisa atau tidak? Bisa dengan mudah. Dengan mudahnya, dengan tanda tangan, dengan peraturan yang Anda buat. Ini jemaah, carilah perkara dunia sebanyak mungkin, tapi tujuannya untuk mendapatkan akhirat. Ya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, jadilah kalian orang-orang yang mengejar akhirat, bukan semata-mata manusia yang mengejar perkara dunia. Kalau mengejar perkara dunia Pak, kita sudah kalah. Ada orang-orang yang luar biasa jabatannya, kekayaannya. Orang yang paling jabatannya tinggi adalah Fir'aun.
Orang yang paling jabatannya, uangnya, hartanya paling banyak adalah Qarun. Orang yang jago arsitek sebelum adanya waskita karya adalah Haman. Siapa jemaah? Haman. Haman itu arsiteknya Fir'aun jemaah, yang bangunannya sudah lebih dari 4000 tahun, 2000 sebelum Masehi, sekarang 2026 Masehi, itu masih berdiri kokoh jemaah. Kuil-kuilnya, sepingnya, piramidnya, ya, bangunan-bangunannya luar biasa. Tapi wallahi jemaah, semuanya itu tidak ada harganya di hadapan Allah, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalan harta Fir'aun dan Qarun itu menjadi treasure, apa tuh, kayak harta karun yang paling mahal di dunia yang dimiliki oleh pemerintah Mesir jemaah. Emasnya berapa kilo gitu. Tinggalan-tinggalan Fir'aun. Jadi kalau kita mengejar dunia saja kita sudah kalah. Kalau sekarang dengan Elon Musk sudah kalah, Pak, ya. Maka apa jemaah? Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian orang-orang yang mengejar akhirat, bukan sebaliknya, malah orang-orang yang mengejar dunia. Tapi kebanyakan manusia ngejar apa, Pak? Dunia. Allah Ta'ala berfirman yang kita sudah hafal, yang sering kita baca di surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Tapi Allah mengingatkan kita, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi sekali-kali kebanyakan manusia mereka lebih memilih kehidupan dunia. Wes itu, Pak. Itu firman Allah. Kebanyakan manusia lebih mengejar kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula. Dan ini sudah ditulis oleh Allah, termaktub dalam suhuf-suhuf pertama, suhuf Ibrahim, yaitu suhuf kepada Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim yaitu berdakwah kepada kaum Namrud yang begitu kaya juga, luar biasa. Wa Musa, dan juga suhufnya Nabi Musa berupa Taurat diutus kepada Fir'aun, Qarun dan Haman. Ini cuma inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan orang-orang yang mengejar perkara dunia kamathali himar, itu sebagaimana binatang cuma, yaitu keledai. Di siang harinya bekerja dan di siang malamnya hanya menjadi bangkai, ya. Orang yang taunya kerja, nggak tahu ibadah, itu sebagaimana keledai. Di siang harinya dia bekerja, begitu capek, begitu payah, kemudian di malam harinya seperti bangkai tidur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kebanyakan manusia numpuk harta, disimpan, ditaruh di deposito, kemudian dia mati meninggalkan harta tersebut. Betul atau tidak? Hartanya ditinggalkan jemaah. Sungguh bodoh manusia demikian jemaah. Yang akan kita bawa mati itu apa, Pak? Sholat kita, sedekah kita, bacaan Quran kita semuanya, sholat berjamaah kita, zikir kita, sholat malam kita, puasa kita, zakat kita, umrah kita, haji kita. Itulah yang benar-benar khairu wa abqa, yang kekal dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan manusia bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kebanyakan manusia tetap dia memilih kehidupan dunia. Coba jamaah, nanti di akhirat ada orang yang sangat miskin, dihisab oleh Allah itu setengah hari, yaitu 500 tahun jemaah, fi hablin. Jadi ada orang miskin, dia itu
kerjaannya apa jemaah? Kerjaannya apa? Nyari kayu bakar. Yang dia miliki hanya habel. Habel itu apa? Tambang. Hartanya itu tambang aja jemaah. Tambang itu untuk ngikat kayu kemudian dijual. Itu dihisab Allah itu setengah hari. Setengah hari di akhirat itu berapa jemaah? 500 tahun jemaah. Itu hartanya tambang saja jemaah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Al-Hajj ayat 47, satu hari di yaumil hisab di hadapan Allah adalah 1000 tahun. Itu tambang, ditanya oleh Allah, dari mana tambangnya? Duit untuk beli tambang dari mana? Kerjanya apa Anda dapat duit untuk beli tambang? Itu ditanya cuma. Ngeri apa enggak cuma? Ngeri coba. Kemudian hasil dari kayunya itu dijual untuk beli apa? Itu ditanya oleh Allah cuma. Itu bab tambang. Jadi ada orang yang miskin dihisab oleh Allah di bab tambang yang dia miliki karena dia yahtatibul hataba. Kerjaannya apa? Nyari kayu dengan tambangnya, dihisab oleh Allah. Kita kerja, kewas kita bukan tambang aja, bawa mobil kan, bawa handphone ya. Ya Allah, ini semuanya akan ditanya loh Pak. Allahumma hasibni hisaban yasira. Semoga Allah menghisab kita semuanya dengan hisab yang seringan-ringannya jemaah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang seringan-ringannya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Semoga Allah menghisab kita semuanya dengan hisab yang seringan-ringannya. Ini ada orang yang punya tambang dihisab oleh Allah Azza wa Jalla itu setengah hari cuma. Ya. Adapun orang-orang yang miskin orang-orang yang kaya setengah hari itu nunggu ngantrinya untuk dihisab, yaitu 500 nunggu ngantri. Yang miskin masuk lebih dulu tapi dihisab oleh Allah. Ada orang yang miskin ya, dia tukang kayu, yang dia mempunyai tambang pun dihisab tambangnya oleh Allah Subhanahu. Bukan tambang di Kalimantan jemaah, tambang itu apa? Tali ya, jangan lupa. Tambang di sini adalah tali untuk mengikat kayu dihisab oleh Allah. Bukan yang punya tambang Freeport atau tambang yang di Kalimantan batubara, bukan. Tambang itu bahasa Jawa tali. Jangan salah ini ya, persepsi. Ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakunu min abda'il akhirah wa la takunu min abda'id dunya. Seandainya kita benar-benar mendengar hadis tentang orang yang dihisab oleh Allah dengan tali atau tambang yang ia miliki, wallahi kita akan berhati-hati cuma. Tali itu ditanya dari mana belinya, kerjanya apa, duitnya dari mana, terus tambangnya untuk apa, hasil jual kayunya dipergunakan untuk apa. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal a'yadu billah. Berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang ringan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Semoga Allah memberikan catatan kita, amal kita dengan tangan kanan kita semuanya Pak. Amin ya rabbal alamin. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Seseorang yang diberikan catatannya dengan tangan kanannya akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia akan mengeluh, mengaduh, bersedih, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Padahal dulu di dunia dia berbahagia, bersenang-senang dengan harta yang ia miliki. Ini jamaah. Innahu dhanna alla yahur. Karena dia menyangka hartanya itu tidak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wal a'yadu billah. Dan terakhir pesan sahabat Ali bin Abi Thalib, fal yawma amalun wala hisab wal ghadan hisabun wala amal. Pada hari ini setiap amalan belum dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya setiap amalan kita dibalas oleh Allah di dunia, semua orang akan beramal. Betul atau tidak?
Orang yang datang di hari Jumat seolah-olah nyembelih unta, yang kedua sapi, ketiga kambing, keempat ayam, kelima telur. Seandainya Babin Rohis naruh unta, sapi, kambing, ayam, telur di depan Masjid Babus Salam, malam Jumat kita nggak ada yang pulang, Pak, nginep di masjid agar pertama masuk masjid di hari Jumatnya. Tapi semuanya itu apa jamaah? Fa innal yauma amalun wala hisab. Pada hari ini perbanyaklah amal, tapi amal itu belum dibalas oleh Allah. Seandainya amal itu langsung dibalas oleh Allah, sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, semua akan antri, Pak, masuk masjid. Betul atau tidak? Orang yang sholat berjamaah pahalanya 27 derajat daripada sholat sendirian 27 juta jemaah pahalanya. Orang akan antri ke masjid. Tapi semua itu belum dibalas oleh Allah di dunia. Wa amal ghad, adapun nanti di akhirat, hisabun wala amal. Allah membalas semua amalan dulu kita di dunia, wala amal, tapi kita sudah tidak bisa beramal lagi. Sehingga Hasanul Basri beliau berkata, ad-dunya mazra'atul akhirah wal akhiratu yaumal hasad. Dunia ini adalah tempat Anda menanam. Tanam sebanyak-banyaknya jemaah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau yang kita amal kebaikan, kita tanam kebaikan, mithqala dzarrah, walaupun kebaikan itu sangat kecil seperti atom, yarahu, niscaya kebaikan itu akan dilihat oleh Allah, dibalas oleh Allah. Jadi kalau orang beriman, dia beramal itu karena Allah. Karena Allah tidak mau hambanya patah hati. Kalau manusia beramal karena pengen dilihat orang, pengen dilihat istrinya, pengen didengar manusia, maka amal karena manusia adalah patah hati yang disengaja. Maka Allah nggak pengen hambanya patah hati. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal itu pasti Allah balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun maksiat dan keburukan pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat dengan siapa kita berdosa dan bermaksiat kepada pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, bahkan pemilik jiwa dan raga kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Semoga Allah menerima puasa Tasu'a dan Asyura kita semuanya, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada kebenaran dari Allah, kalau ada kesalahan dari saya pribadi, aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.